Lagi cari HP 1 jutaan terbaik di pertengahan 2025? Pas banget. Kita akan bahas di video ini. Yo guys, Ragadget bersama Rakisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi HP 1 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan 2025. Dan seperti biasa, kita akan ngasih 5 rekomendasi sekaligus yang mana ini kita sesuaikan dengan harganya dan budget kalian masing-masing. Jadi maksudnya nanti akan ada HP yang harganya even 1,1 juta atau 1,2 juta. Ada juga yang udah di harga 1 jutaan besar kayak 1,7 atau 1,9. So, pastikan kalian simak videonya dulu ya, atau kalau kalian mager pengen skip-skip aja, silahkan aja. Kita juga udah menyediakan segmen atau chapter yang bisa kalian pergunakan biar memudahkan navigasi di video ini. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang pengen dapetin rekomendasi menarik lainnya seputar HP dan juga laptop serta tablet. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung aja ke HP yang pertama. Boom! HP 1 jutaan terbaik Juli 2025 yang pertama adalah Redmi A5. HP ini lagi rame dibahas karena dia punya layar dengan refresh rate 120Hz, yang mana ini tergolong jarang, bahkan kayaknya yang pertama deh di harga 1 jutaan kecil. Alhasil, scrolling di HP ini tuh berasa mulus banget, apalagi buat lo yang hobi mantengin Shopee flash sale di tengah malam. Yaps, di harga 1,2 jutaan aja kita udah bisa mendapatkan kualitas layar yang mirip-mirip HP 2 jutaan. 6,88 inch IPS dengan resolusi HD Plus dan refresh rate-nya di 120Hz. Untuk kecerahannya sendiri juga lumayan oke ya, di 600 nit. Bro, 120Hz di HP 1,2 jutaan itu kayak kita beli nasi padang harga 10.000 nih, tapi dapat rendang, which is langka tapi nyata. Nice. Soal performa juga nggak kalah oke, karena dia udah ditenagai dengan chipset Unisoc T7250 octa-core dengan GPU Mali G57 MP1. RAM-nya sendiri 4GB dengan storage yang cukup lega di 128GB. Oh ya, tipe storage-nya ini adalah eMMC 5.1. Kombinasi spek yang udah cukup banget ya buat kebutuhan harian kayak scrolling TikTok, buka WhatsApp, ataupun ngechat gebetan yang nggak pernah dibalas itu. Mau main game kayak Mobile Legends atau Roblox ini juga udah bisa ya, tentunya dengan settingan yang tidak rata kanan. Kalau main Genshin ya bisa sih, cuman nggak usah ngarep dapat 60 fps dulu ya. Yang penting bisa main dulu lah. Kameranya juga lumayan cakep karena ada 2 kamera belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel dan 1 kamera depan 8 megapiksel. Bobotnya cukup ringan di 1,93 gram dengan ketebalan di 8,26 mm. Terakhir untuk baterainya cukup besar di 5200 mAh dan dia juga udah support fast charging 15 watt. Buat spek lengkapnya bisa cek aja di scene ini. HP 1 jutaan terbaik yang kedua adalah Oppo A3X. HP ini lagi jadi primadona di harga 1 jutaan, terutama buat kalian yang nyari desain tipis, speknya oke, dan dapat fast charging kenceng banget. Serius guys, di harga 1 jutaan, Oppo berani ngasih fast charging 45 watt dengan teknologi SuperVOOC 2.0-nya. Ngecas 15 menit udah bisa nemenin lo buat scrolling IG seharian. Kemudian dari sisi performa ini juga udah cukup oke karena dia pakai CPU Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 dengan GPU Adreno 610 yang dikombin dengan RAM 4GB dan juga storage 64GB eMMC 5.1. Ya emang bukan spek gaming, tapi kalau buat kebutuhan ringan kayak chatting, browsing, atau ya kayak nonton drakor di Netflix, HP ini tentunya udah aman banget. Untuk skor Antutu dia di kisaran 230 ribuan, yang artinya buat main Mobile Legends ini masih lancar. Asalkan lagi-lagi ya settingannya jangan rata kanan. Kalau buat main Genshin sih buat nunggu loading aja mungkin udah bisa bikin mie instan kali ya. Ya gitu ya.
Layarnya juga oke untuk kelas harganya, 6,67 inch LCD dengan resolusi HD+, refresh rate-nya 90Hz dan brightness-nya tembus 1000 nit. Yes, ini terang sehingga buat outdoor masih cukup oke. Buat kebutuhan kayak scrolling sosmed juga bakalan cukup semput ya, walaupun ya tentunya dia belum 120Hz kayak Redmi A5 tadi. Untuk kamera, Oppo A3X ini bisa dibilang hanya untuk kebutuhan basic aja ya, bukan yang kamera gimana-gimana. Karena di bagian belakangnya dia cuma punya kamera 8 megapiksel dan kamera depannya itu di 5 megapiksel. Jadi jangan ngarep hasil yang oke, apalagi yang kayak HP 2 jutaan ya. Cuman kalau buat kebutuhan foto struk belanja, kalau mau split bill ataupun selfie pas kondangan ya masih kelihatan kok. Yang paling gokil, desainnya ini tipis banget dengan tebalnya cuma 7,68 mm dan bobot yang cukup ringan di 186 gram. Ini menarik karena HP ini punya baterai yang lumayan besar di 5100 mAh. Jadi walaupun baterainya badak, HP ini tetap enteng dan nyaman digenggam. Dan lagi-lagi keunggulan utamanya ada di fast charging 45 watt, which ini bakalan kenceng banget apalagi buat kalian yang suka ngecas dadakan. Nah, untuk spek lengkapnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. HP 1 jutaan terbaik yang ketiga adalah Poco C75. HP ini bisa jadi salah satu yang paling worth it di harga 1,5 jutaan karena dia punya kombinasi yang unik. Layarnya udah 120Hz dengan RAM yang udah 6 GB punya dan juga apa tuh satu lagi? Oh iya, kameranya ini udah 50 megapiksel. Biasanya mah fitur kayak gini nongolnya di HP 2 jutaan ke atas. Tapi Poco nggak pakai basa-basi. Dia langsung aja sikat di harga yang merakyat. Mulai dari performa, Poco C75 ditenagai Helio G81 Ultra dengan octa-core dan juga GPU Mali G52 MC2. RAM-nya ini di 6 GB dan storage-nya 128 GB eMMC 5.1. Gabungan spek ini bikin Poco C75 menjadi salah satu HP 1,5 jutaan ke bawah yang terkencang dengan skor Antutu berapa tuh? Nah, skor Antutunya tuh lumayan kencang di 300 ribuan. Dan ini tentunya udah cukup banget ya buat pakai buka Instagram, scrolling TikTok, sampai main MLBB stabil di 60 FPS. Untuk Genshin juga masih bisa ya, meskipun tentunya di settingan low aja. Lanjut ke bagian yang bikin HP ini kelihatan mahal, yaitu layarnya. Dia punya ukuran layar yang lega di 6,88 inch IPS HD+ dengan refresh rate 120Hz dan kecerahannya di 450 nit. Yap, 120Hz lagi-lagi nongol di HP 1,5 jutaan. Ya kayak Redmi A5 tadi, dan ini bikin pengalaman kita jadi lebih enak ketika scrolling. Ya meskipun resolusinya masih SD+ sih, cuman 1,5 juta harap maklum lah ya. Spek lain dari HP ini juga tergolong oke, mulai dari kamera belakangnya di 50 megapiksel plus 2 megapiksel, kamera depannya di 13 megapiksel dan bobot ringan di 204 gram. Oh ya, untuk ketebalannya sosok ya di 8,2 mm. Sampai baterai gede di 5160 mAh yang udah support fast charging juga di kecepatan 18 watt. Terus dia juga udah pakai HyperOS terbaru ya, jadi secara UI udah cukup ringan dan cukup kekinian. HP 1 jutaan terbaik Juli 2025 yang keempat adalah Advan X1. HP lokal ini bukan kaleng-kaleng karena speknya ini berhasil ngebantai HP-HP yang harganya di 1,5 sampai 1,7 jutaan. Nggak cuma RAM 8GB dan storage UFS 2.2, tapi dia juga udah pakai layar Full HD+, 120Hz dan kamera utama mencapai 64 megapiksel. Ini mah HP 1 jutaan rasa 2 jutaan, Pak. Dari sisi performa, Advan X1 pakai chipset MediaTek Helio G100 octa-core plus GPU-nya Mali G57 MC2. RAM-nya juga udah 8GB yang real ya, bukan yang virtual-virtual, dan storage-nya ini di 128GB UFS 2.2.
yang mana ini adalah tipe storage yang jauh lebih kencang dibandingkan eMMC yang ada pada HP 1 jutaan lainnya. Skor Antutunya ini udah nangkring di 320.000 plus, yang mana ini bikin HP lokal satu ini menjadi salah satu yang paling kencang di harga 1,5 sampai 1,7 juta. Dipakai buat multitasking, buka 10 tab Chrome, scrolling IG plus TikTok, ataupun main game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan Genshin Impact, semuanya bisa dilibas. Akhirnya ada HP 1 jutaan yang bisa main Genshin Lawas dengan 60 fps. Mantap. Nice. Masuk ke layar, Advan X1 ngasih spek yang juga nggak main-main. Ukurannya di 6,78 inch IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 120 Hz. Layar yang udah tergolong tajam, ukurannya gede, dan tentunya udah mulus banget buat scrolling, nonton anime, ataupun mantengin promo flash sale. Dan ini udah pakai resolusi Full HD Plus ya, bukan resolusi HD Plus yang bikin icon aplikasi kayak agak buram. Ya kayak ngeliat masa lalu. Canda masa lalu. Spek lain dari HP ini juga oke ya, mulai dari kamera belakang 64 megapiksel, 2 kamera NPC, kamera depan 8 megapiksel, bobot 205 gram, dan juga betul banget, ketebalannya di 8 mm. Untuk baterainya sendiri di 5000 mAh dengan fast charging di 18 watt. HP 1 jutaan terbaik Juli 2025 yang terakhir adalah Nubia V70. HP ini adalah kembaran dari Advan X1 karena secara spesifikasi dia lumayan mirip. Tapi dia datang dari brand yang udah punya nama global. Di harga 1,5 jutaan, Nubia V70 ngasih RAM 8GB dengan storage yang udah UFS 2.2. Kemudian layarnya ini juga udah Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz serta kamera belakang 64 megapiksel. Yang mana sebenarnya ini udah masuk kelas mid range ya, tapi harganya tetap di bawah UMR. Ini maksudnya UMR Jogja ya, karena kalau UMR Jakarta mah masih mahal sih, itu dapat Poco F series kayaknya. Masuk ke dapur pacunya, Nubia V70 dibekali chipset Unisoc T606 octa-core dengan GPU Mali G57 MC2. RAM-nya ini udah gede banget di 8GB dan storage-nya 128GB UFS 2.2. Untuk skor Antutunya sih kalau menurut sumber yang kita cari ya itu sekitaran di 310 sampai 320.000. Jadi secara kebutuhan harian ya, apalagi buat kalian yang cuma scrolling medsos ataupun nonton YouTube, ini tentunya udah lancar banget. Dan kalau buat main game kayak Mobile Legends udah bisa lancar di 60 fps dan PUBG Mobile juga udah bisa banget. Ya main game juga bisa guys. Intinya secara performa buat gaming ini udah bisa semua meskipun belum rata kanan dari sisi grafisnya. Layarnya juga nggak kalah keren ya, karena dia punya ukuran 6,78 inch IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 120 Hz. Ya ini tentunya akan oke banget buat lo yang suka maraton nonton Netflix, baca webtoon, atau mantengin diskonan di Shopee. Pokoknya udah nyaman lah, kayak dia. Bikin nyaman tapi nggak bisa dimiliki. Spek lain dari HP ini juga udah tergolong lumayan oke ya. Mulai dari kamera belakangnya dia punya 68 megapiksel plus 2 kamera NPC karena ya asal ada aja. Kemudian dia juga udah punya apa tuh? Oh ya, kamera belakangnya 8 megapiksel dengan bobot di 206 gram. Dan yang tentunya aduh kok lupa nih. Nah, itu dia. Ketebalannya di 8,2 mm. Lupa dikit guys. Dan baterai 5000 mAh yang support fast charging 18 watt. Cek spek lengkapnya di slide ini. Yo guys, itu dia 5 HP 1 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan buat dibeli pada pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 HP tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping ya. Kalau nggak salah itu adanya di bawah video. Entah itu di bawah judul video atau di atasnya, tapi intinya nanti kelihatan kok. Kayak ada link gitu, ada etalasenya. Kalian bisa cek aja di sana untuk list lengkap dari 5 HP-nya beserta harga terupdate-nya. Buat kalian yang suka dengan video kayak gini, jangan lupa like, kemudian subscribe biar nggak ketinggalan video rekomendasi menarik lainnya. Tentunya juga kalau ada pertanyaan atau apapun silahkan drop aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di HP 2 jutaan. Thank you.